Mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Izinkan saya Rahmat Fajar Lubis Salam. mewakili Pak Kepala Pusat Riset Limnologi Sumber Daya Air untuk membuka acara webinar di pagi Jumat ini. Ya, mudah-mudahan menjadi Jumat berkah. Ya, izinkan saya membuka dengan pantun Bapak Ibu sekalian kalau tidak keberatan. Baik, mungkin Siap. saya baca tentunya burung berkicau di pagi hari. Cakep. Cakep. Mantap. Menyambut senyum Bapak dan Cakep. Ibu. Webinar Presdia kita mulai hari Cakep. ini. Semoga acara kita berjalan, semoga banyak ilmu yang bisa kita tuju. Oke, terima kasih. Ya, mungkin sebenarnya segar ya Bapak sekalian. Oke ya, jadi mungkin ini adalah bagian dari webinar Jumatan dari Pusat Riset Limnologi Sumber Daya Air. Saya lihat ini sudah 97 peserta yang hadir, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari webinar ini, dan webinarnya akan dipandu langsung oleh moderatornya dari Ketua Kelompok Riset Pak Dr. Budi Kartiwa. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Budi Kartiwa untuk memulai acara ini. Terima kasih banyak, Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pada kesempatan ini kita akan mengikuti webinar Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air yang saat ini sudah pada episode ke-8. Dan pada hari ini kita akan mendapatkan materi webinar yang sangat menarik karena spesial pada pagi hari ini dari seorang peneliti kami di Pusat Riset Limnologi Sumber Daya Air dan Kelompok Riset Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian yang saat ini menjabat sebagai tenaga ahli menteri bidang teknologi inovasi pengelolaan irigasi. Mungkin sebelum memberikan kesempatan Pak Hendy, saya sampaikan informasi terkait kiprah Pak Hendy Sosiawan sebagai peneliti dan juga sebagai praktisi yang mendukung program-program di Kementerian Pertanian. Bapak Hendy Sosiawan bidang ilmunya pada saat S1 adalah ilmu tanah dari UGM, kemudian melanjutkan S2 bidang hidrologi dan lingkungan di École Nationale Supérieure de Montpellier di Prancis. Pada tahun 1990 beliau mulai bekerja sebagai PNS di Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat Pusritbang Bangna. Dan kemudian pada tahun 2000 berdiri kantor Balitklimat, Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, di mana Pak Hendy mulai tahun 2000 menjadi peneliti di sana hingga tahun 2016. Kemudian tahun 2017 sampai 2020, Bapak Hendy Sosiawan pernah menjabat sebagai Kepala Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa Balitra di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan sejak Juni tahun 2022, karena reformasi di lembaga riset, beliau dari Badan Litbang Pertanian, Kementan, pindah menjadi peneliti di BRIN, di Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air. Nah, sejak tahun 2024, Desember 2024, beliau diminta diperbantukan di Kementerian Pertanian sebagai tenaga ahli menteri bidang teknologi inovasi pengelolaan irigasi. Nah, demikian informasi terkait pengalaman dan juga latar belakang pendidikan Pak Hendy Setiawan yang ini sangat berkait erat dengan bidang di Pusat Riset Limnologi Sumber Daya Air, hidrologi dan juga ilmu tanah. Pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan webinar dengan judul Science for Decision Making, pembelajaran sebagai tenaga ahli pertanian di Kementerian Pertanian. Waktu kita cukup panjang, Pak Hendy Sosiawan dan Bapak Ibu semua. Mungkin nanti setelah penyampaian bisa dilanjutkan dengan banyak berdiskusi. Untuk itu kami berikan kesempatan
Bapak Hendy Setiawan untuk menyampaikan materinya pada webinar pagi ini. Silakan Pak Hendy. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Kartiwan sebagai moderator, tadi Pak Fajar Lubis yang mengantarkan acara webinar kali ini. Jadi awalnya topik ini saya hasil diskusi dengan Pak Kapus. Pak Kapus menyampaikan ke saya. Pak Hendy, Suara mohon putus-putus, maaf Pak Hendri. terputus-putus. Mungkin videonya di ini dulu, Mohon di untuk off dulu webinar mungkin Bapak. lebih ke sharing session, jadi pengalaman kami. Kebetulan saya diminta sebagai tenaga ahli Menteri Pertanian bidang teknologi inovasi pengolahan irigasi sejak bulan Maret tahun 2024. Jadi dari selama 3 tahun ini, jadi saya memetik ada beberapa hal dan ternyata memang Banyak terlempar Bapak Ibu ya. Wah, ini nanti saya telepon. Suaranya hilang, Pak Budi. Nggak terlempar sepertinya Bu. Nanti Lempar saya ya. telepon. Oh ya, mungkin jaringannya kurang bagus. Beliau sedang di. Halo? Malah kelempar ini. Oh ya, sudah masuk lagi. Halo? Tadi terlempar Pak Henry. Sudah masuk lagi. Ya, sudah. Oh iya, maaf. Jadi saya share lagi. Henry, biar kami bantu saja Pak. Ya. Untuk tampilannya saya yang bantu. Jadi oh ya, boleh Pak. Terlalu kuat. Kemudian karena memang Bapak lagi di perbatasan Sumatera Selatan ya dengan Bengkulu. Ya. Sinyalnya mungkin agak ini. Baik. Mungkin boleh mematikan kamera Pak supaya suaranya tidak putus-putus. Ya. Jadi nanti tinggal lanjut saja. Baik, ini saya tampilkan lagi. Silakan Pak ini. Oke. Baik, jadi saya ulang lagi. Jadi judul ini sebenarnya merupakan diskusi dengan Pak Kapus. Waktu itu beliau minta Pak Hendri mohon nanti mengisi sesi webinar, tapi lebih ke pembelajaran atau pengalaman saya sebagai tenaga ahli Menteri Pertanian. Jadi memang sebelumnya saya mikir bahwa science for decision making itu sepertinya klise gitu ya, tetapi ternyata memang terbukti ya bahwa sains atau ilmu pengetahuan itu memang sangat penting bagi seorang menteri, terutama Menteri Pertanian di dalam mengambil keputusan. Terus Pak, bisa dilanjutkan? Nah, jadi kenapa science for decision making itu penting? Jadi sewaktu kami bulan Maret tahun 2024, begitu kami diminta sebagai tenaga ahli menteri dan di berbagai kesempatan Pak Menteri selalu menyampaikan bahwa Indonesia itu penelitian banyak loh, gitu kan. Ada berapa? Kita di BRIN aja ada 9.000 ya kurang lebih ya. Di luar itu juga masih banyak peneliti-peneliti lain di luar BRIN. Terus walaupun kalau dibandingkan dengan negara lain, kalau oleh para riset di bawah Pusat Riset Tanaman Perkebunan dan juga Sivitas Organisasi Pertanian dan Pangan. Halo, dalam please, pengembangan di pengetahuan ya. inovasi dan hilirisasi komoditas perkebunan. Halo, ya. Saya ulang lagi, jadi Indonesia itu memiliki peneliti yang begitu banyak ya. Di BRIN aja ada 9.000. Nah itu waktu itu
beliau menyampaikan kita banyak loh peneliti-peneliti di Indonesia itu ada berapa waktu itu di BRIN ada 9.000, di luar BRIN masih banyak, walaupun secara rasio antara jumlah penduduk sama tenaga peneliti masih jauh dibandingkan beberapa negara lain, tapi tidak mengapa karena dengan 9.000 peneliti ini, dan saya yakin di peneliti-peneliti BRIN itu punya kompetensi yang sangat bagus, analisis yang sangat bagus, sehingga dengan jumlah yang sedikit dan kualitas yang sangat bagus pasti bisa menyampaikan data-data yang empiris, data-data temuan lapang, sehingga nanti ini sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan. Terus selain itu juga kita hasil penelitian kita itu juga cukup banyak ya. Kalau kita telusur dari BRIN itu setiap tahun ada 4.800 sampai 5.200 hasil penelitian dan berbagai inovasi teknologi yang lain yang sudah dikemas. Pak Hendri, mohon maaf, mungkin yang videonya di off aja Pak, supaya belum putus-putus yang Pak. sedang dikemas, dan itu semua menjadi bahan yang sangat bagus untuk disampaikan ke kementerian terkait, sehingga itu nantinya bisa dijadikan sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Karena halo, ya, Mungkin kameranya ya sudah, dipadamkan saja, Pak. saya sudah off video saya. Ya, Silakan, Pak. saya nggak pakai videonya, saya off. Ya, silakan Pak. Lempar lagi rupanya Pak. Halo? Ya, Halo? sudah. Ya, mohon Sudah maaf. dengar, Jadi Pak. ini Silakan Pak. Ya. sambil jadi hasil penelitian juga cukup banyak. Di BRIN itu ada, kalau kita cermati, lebih dari 5.000 per tahun, dan hasil inovasi yang lain, baik yang sudah dalam bentuk paten, yang sedang dipatenkan, atau yang belum tapi siap dipatenkan, dan semua itu menjadi bahan yang sangat bagus di dalam sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan seorang menteri di beberapa kementerian seperti itu. Dan karena ternyata kita ketahui bersama bahwa sains itu mampu akan mengubah data empiris, temuan lapang dan sebagainya, tentu saja melalui analisis yang sangat baik dengan metode yang baik, sehingga menjadi sintesis atau wawasan yang lebih objektif, lebih terukur, dan pasti lebih akurat dibandingkan data-data yang berdasarkan asumsi atau spekulasi yang beredar selama ini, hanya begitu. Sehingga intinya bahwa hasil penelitian kita, riset kita itu pasti akan menghasilkan suatu pengetahuan yang baru, diperkuat melalui validasi dan dari pengalaman dan metode analisis yang sangat bagus. Ini menjadi bahan pengambilan keputusan dan akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Nah, karena kami di Kementerian Pertanian untuk tentu saja dampak itu sudah terasa sangat nyata, terutama dalam mencapai swasembada pangan yang sudah kita capai di tahun 2025. Walaupun waktu itu Pak Presiden memberikan tingkat waktu 4 tahun, dirubah menjadi 3 tahun, ternyata 1 tahun bisa dicapai. Ini tidak lepas dari sumbangsih
data-data yang dikumpulkan oleh peneliti, oleh kami semua disampaikan sehingga itu bisa terwujud menjadi suatu kebijakan dan aksi nyata yang berdampak sangat luas bagi masyarakat. Jadi sini akan saya garis bawahi bahwa sebenarnya saya yakin kawan-kawan peneliti di BRIN juga ini riset kita itu tidak berhenti hanya sebagai kajian ilmiah atau sebagai paten saja, tetapi bisa diterjemahkan menjadi suatu keputusan yang tepat, yang sehingga keputusan itu kalau dilaksanakan akan bisa dilakukan dengan cepat dan berdampak bagi masyarakat, terutama di dalam di sektor pertanian. Jadi ini ada bulan Maret 2024 ketika kami diskusi pertama dengan Pak Menteri, beliau menyampaikan ini kami sangat perlu peneliti-peneliti yang handal dari Indonesia, dari BRIN, sehingga beberapa kali beliau mengundang para peneliti BRIN itu ke kantor Kementerian Pertanian untuk bagaimana hasil-hasil penelitian itu bisa dijadikan sebagai dasar di dalam mengambil keputusan Pak Menteri. Terus, jadi ini karena saya sebagai tenaga ahli Menteri di bidang teknologi inovasi pengelolaan irigasi, jadi studi kasus yang saya sampaikan adalah studi kasus yang langsung terkait dengan pengelolaan irigasi, rawa, dan hidrologi pada umumnya. Jadi kami biasanya Pak Menteri mengumpulkan kami, ini kita mau ada program seperti ini gitu. Katakanlah waktu itu bagaimana mengelola dadahub yang semula sebagai food estate, tapi kok sampai saat ini masih belum ada perkembangan yang bagus, baru kali tanam, bahkan itu pun tidak pada lahan yang sangat luas. Sehingga dari situ kita mencari evidence seperti apa, masalah di lapangan bagaimana, evidence-nya seperti apa, dan dengan pendekatan sains yang kita punyai, kita bisa menyampaikan rekomendasi, harusnya begini, sebaiknya begitu, karena kondisi sebenarnya seperti ini, sehingga rekomendasi kita itu dijadikan sebagai dasar keputusan dan arahan Pak Menteri untuk bagaimana mengelola, ini satu contoh kasus di dadahub dan tindak lanjutnya seperti apa. Terus, nah ini tadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah daerah irigasi rawa dadahub ya. Ini ada 21.600 hektar yang bangunan infrastrukturnya sudah disiapkan oleh PU sejak tahun 2020 ya, 2019-2020. Infrastrukturnya sudah lengkap, mulai dari pintu air, saluran primer pembantu, saluran sekunder, tersier, pintu-pintu dan sebagainya. Tetapi sampai saat ini lokasi dadahub ini seluas 21.600 hektar itu baru satu kali tanam. Nah ternyata waktu tahun 2024 kami diminta Pak Menteri turun ke lapangan, kita identifikasi masalahnya. Nah, seperti itu. Jadi ini mungkin ada persepsi yang agak berbeda antara kawan-kawan yang waktu itu mendesain dadahub, karena menurut PU, BWS di sana bahwa dadahub itu adalah murni lahan rawa lebak, sehingga semua infrastruktur, semua teknologi, semua prasarana yang disiapkan untuk mengelola air itu adalah berdasarkan pertimbangan bahwa lahan itu adalah lahan lebak, sehingga pompa air disiapkan begitu banyak, tetapi belum bisa menjawab dan menjawab permasalahannya, sehingga waktu musim hujan masih banjir, 2024 banjir, 2025 juga banjir. Nah, waktu ada kunjungan Ibu Wamen PU ke sana, saya juga diminta ikut mendampingi. Saya sampaikan, ini persepsinya harus sama, Bu. Nah, karena dadahub ini tidak murni lahan rawa lebat, tetapi adalah lahan transisi antara pasang surut
dan lahan lebak, sehingga konsep pengelolaan airnya juga harus didekati, harus didasarkan pada karakteristik hidrologi yang ada di situ, ya. Sehingga karena awalnya memang desainnya untuk lahan lebak, sehingga hanya ada satu pintu air utama sebagai outlet. Jadi 21.600 hanya dikendalikan oleh satu pintu inlet. Itu sebenarnya untuk mengatur kalau kekurangan air itu bisa dimasukkan di musim kemarau. Tetapi outletnya itu hanya satu. Di blok V yang di bagian bawah ini, mohon maaf, di bagian bawah ini, di bagian selatan ya, bagian bawah itu ada satu pintu air, itu ada 6 pintu air. Jadi masing-masing dimensinya hanya 1 meter kubik kali 6 meter kubik itu. Untuk menghandle 21.600 hektar. Jadi kalau ada hujan dengan 1 minggu atau setiap hari ada 20 cm saja, mereka sudah kewalahan tidak bisa mengelola air di situ. Dan pintu airnya masih manual. Jadi kalau ketika misalnya pengen mengeluarkan air pas surutnya tengah malam, padahal di dalam genangannya sudah tinggi, siapa yang bisa menjamin petugas datang situ membuka air satu-satu, ya. Sehingga waktu itu kita sampaikan ini Bu Wamen, ini persepsinya harus dirubah. Nah, waktu itu Bu Wamen sudah setuju, sehingga kita lakukan, mereka melakukan identifikasi lagi. Waktu itu kita sarankan harus ada outlet lain, karena di situ ada sungai Kapuas Murung yang di bawah itu berdekatan nih, kanan kiri ini ada Mangantip, Kapuas Murung, bisa disodet untuk pintu-pintu outletnya, dan seperti itu. Walaupun benar di beberapa tempat di ujung di bagian utara di atas ini ada beberapa memang itu ya tidak terjangkau pasang surut, jadi itu pompa bisa dimainkan, tetapi seberapa besar kapasitas pompa, seberapa banyak BBM yang harus dikeluarkan. Padahal kita punya potensi mendrain daerah itu karena itu juga sebenarnya bisa mengandalkan waktu surut bisa didrainase. Jadi infrastrukturnya sudah lengkap, tinggal menambah pintu-pintu air di situ. Nah, ternyata sampai akhir 2025 itu belum terrealisasi sempurna. Terus berikutnya, kebetulan di tahun 2026, nah, ada duta besar Australia yang menghadap Pak Menteri, itu di akhir 2026, mereka punya ekspor, jadi Australian Water Partnership. Beliau memang bergerak di bidang irigasi, ingin kerjasama dengan Indonesia. Terus waktu itu Pak Menteri, kasusnya seperti apa? Kalau gitu tangan di Dadahub dulu. Nanti inginnya Pak Menteri Dadahub itu menjadi model atau contoh pengelolaan air untuk budidaya pertanian, terutama padi sawah di lahan rawa, sehingga itu bisa menjadi pertanian yang modern, seperti itu. Jadi harapan Pak Menteri seperti itu, sehingga kami diminta mendampingi tim dari Australia untuk turun ke lapangan lagi untuk mendapatkan persepsinya seperti apa, tindak lanjut rekomendasinya seperti apa. Jadi menurut waktu itu diskusi di lapangan, mereka menyarankan ada beberapa hal. Jadi bagaimana merevitalisasi produksi padi di Dadahub di Kalimantan Tengah, dan mereka setuju bahwa ini memang daerah transisi antara pasang surut dan lebak, sehingga satu persepsi, dan dari situ mereka memberikan 4 poin penting ini. Jadi ada pemeliharaan infrastruktur dan manajemen risiko, artinya dengan agar investasinya itu bisa berkelanjutan. Terus juga perencanaan lahan strategis gitu kan, peta jalan transformasi pertanian, kerangka pemantauan dan evaluasi dan sebagainya. Saya bilang ke tim Australia yang ke lapangan, waktu dia menyusun ini, yang kanan bawah itu dia menyusun laporannya seperti itu, dukungan pengelolaan air dan irigasi untuk produksi padi di Indonesia, studi kasus di Dadahub. Saya bilang kalau rekomendasinya seperti ini,
Anda seperti ini, laporan begini, kami sudah bisa, saya bilang gitu. Kami sudah bisa melakukan ini. Jadi sudah banyak peneliti yang melakukan, kami pun sudah memantau, menganalisis, membuat laporan, membuat sintesis dan sebagainya. Sudah sampaikan Pak Menteri, tapi ini hanya laporan yang menurut saya agak bisa gitu ya. Jadi memang harus begini, begitu, begini. Tapi keinginan Pak Menteri seperti itu. Karena sebelum mereka ke lapangan ada courtesy call, Pak Menteri menyampaikan bahwa ada 3 poin utama yang penting untuk Dadahub ini. Karena ini adalah lahan cetak sawah juga ya. Yang pertama, bagaimana bisa meningkatkan indeks pertanaman dari 1 kali menjadi 2 kali, terus menjadi 2 atau lebih dan sebagainya. Terus yang kedua, bagaimana infrastruktur yang sudah dibangun itu berkelanjutan. Jadi water governance-nya harus jelas. Siapa berbuat apa, terus didapat dari mana kalau harus di-improve dan sebagainya. Jadi itu jelas. Tidak hanya infrastruktur yang diperbaiki, tetapi juga disiapkan petaninya. Karena di sana juga petani masih jarang, sehingga poin ketiga yang menjadi direktif Pak Menteri waktu itu bagaimana kelembagaan pertanian di daerah Dadahub itu. Nah, dari hasil diskusi mereka menyusun laporan itu, Pak Duta Besarnya kembali presentasi dengan Pak Menteri akhir bulan Juli yang lalu ya, minggu ketiga bulan Juli, minta presentasi untuk menyampaikan ini. Jadi kami diminta juga insight-nya, laporan singkat seperti apa menurut versi kami. Jadi saya sampaikan juga ada 2 halaman semacam ya summary atau sintesis dari kegiatan itu. Terus saya sampaikan di laporan saya itu. Terus slide berikutnya. Jadi ini yang harus menurut saya, menurut kami ini yang harus ditindaklanjuti dari tawaran tim Australia untuk di Dadahub. Jadi sehingga akhirnya sepakat harus ada dibentuk joint technical working group untuk forum komunikasi, diskusi dan sebagainya. Sampai sekarang masih, walaupun masih lewat email dan Zoom, sehingga dari situ akan saya sampaikan harus ada master plan water management yang bagus, yang sesuai direktif Pak Menteri tadi, agar ini berkelanjutan sampai kapan itu. Sehingga jadi master plan water management khusus Dadahub itu seperti apa, ya, rencana terintegrasi pengelolaan airnya, roadmap pengembangan kawasannya bagaimana, Dadahub jangka panjang, dan semua berbasis data dan evidence. Jadi waktu itu mereka juga mengambil data, baik data sekunder yang sudah kami kumpulkan maupun pengamatan lapang, karena hanya mereka hanya 4 hari di sana, tapi dia nanti akan mengirimkan tim juga untuk memperdetil setiap titik, setiap klaster yang menurut mereka perlu didetailkan. Nah, setelah itu harus ada, yang poin ketiga adalah bagaimana kita ada joint technical assessment-nya. Jadi kajian teknis bersama di lapangan, karena kemarin waktunya terbatas, validasi data, desain, dan teknologi seperti apa yang yang menurut kami dan menurut mereka layak untuk ditindaklanjuti secara teori benar, secara sains juga secara sains benar juga, dan dan teknologi itu secara dapat diimplementasikan di lapangan, baik secara makro maupun bisa diikuti oleh petani. Karena kendalanya kadang-kadang kita menyampaikan harusnya begini begitu, tapi karena pendampingan tidak kuat dan sebagainya, itu teknologi itu tidak bisa diaplikasikan di lapangan. Dan mereka juga setuju karena di sana sumber daya manusia terbatas, dan konsep kita nanti adalah pertanian modern, jadi penggunaan arsitan itu juga menjadi bahan yang harus dipertimbangkan. Nah, yang poin keempat ini jelas capacity building, walaupun tenaga petaninya sedikit, tetapi tidak bagaimana dengan jumlah yang terbatas, tapi dilengkapi dengan arsitan yang memadai dan cukup, ini bisa berkelanjutan. Nah, ujung-ujungnya kami sampaikan itu harus ada pilot project
tidak hanya kami yang melakukan, tetapi tim mereka juga harus ikut ke lapangan, ikut memandu dan mendampingi, mengawal. Jadi ada antara Indonesia dan Australia ada demonstration project ya, Demplot di lapangan di Dadahub sebagai model pertanian raw modern itu seperti apa, karena infrastruktur sudah bagus sehingga dan ini untuk memancing juga bahwa ini tidak berhenti hanya perjanjian kerjasama, tetapi mereka akan berbuat apa, termasuk anggaran dan sebagainya gitu kan. Terus dan juga harus itu Demplot itu nanti bisa diadaptasi, harus inovatif dan bisa berkelanjutan. Jadi dari situ harapan Pak Menteri model di Dadahub itu bisa direplikasi untuk wilayah lahan rawa di seluruh Indonesia yang sudah dicetak lahan sawahnya. Gitu. Jadi ada 5 poin itu yang kita sampaikan dan di akhir pertemuan waktu Pak Dubes presentasi itu ini akan menjadi perhatian dan akan segera ditindaklanjuti pada waktu yang tidak terlalu lama, seperti itu. Terus, jadi selain itu Bapak Ibu sekalian, jadi memang kita mendapatkan pengalaman dalam pembelajaran dan pengalaman ketika menjadi tenaga ahli menteri. Jadi evidence scientific itu sangat penting ya, dari riset yang ada, dari inovasi, dari pengalaman lapang kita itu ini menjadi bahan dari temuan analisis ilmiah dan sebagainya, menjadi bahan bagi kita untuk mensintesis evidence itu menjadi analisa kebijakan, menyusun policy brief, rekomendasi strategi dan sebagainya. Sehingga itu menjadi bahan pertimbangan bagi Pak Menteri untuk membuat keputusan. Jadi sebagai contoh begini, kami para tamu itu selalu dilibatkan ketika beliau punya gagasan, dan setiap apapun yang menjadi program Kementerian Pertanian itu gagasan utamanya memang dari Pak Menteri. Jadi seperti ada Inpres nomor 2 tahun 2025 terkait dengan percepatan pembangunan dan rehabilitasi irigasi di Indonesia. Jadi waktu itu Pak Menteri menyampaikan coba kita cari data terkait dengan berapa bendung yang ada di Indonesia ini, kapasitasnya seperti apa, terus manfaatnya sejauh mana untuk sektor pertanian. Setelah kita mengumpulkan data, kawan-kawan TAM yang lain juga mengumpulkan data. Jadi tadi saya lupa menyampaikan di Kementerian Pertanian itu ada banyak TAM. Jadi ada yang terkait sumber daya lahan, ada terkait dengan pemupukan, ada yang terkait dengan perkebunan, peningkatan produksi pertanian, kelembagaan, komunikasi publik dan sebagainya. Nah, dari BRIN sendiri ada 7 TAM yang berasal dari BRIN. Selain itu juga dari lembaga yang lain, dari universitas, dari media massa dan sebagainya. Nah, ini tetap dikumpulkan untuk mencari data terkait dengan bendungan dan manfaatnya untuk pertanian di Indonesia. Setelah dikumpulkan, memang waktu itu banyak saluran irigasi atau bendung airnya banyak, tetapi target irigasinya belum ada, atau sebaliknya targetnya ada, lahan sawahnya ada, tetapi belum terjangkau oleh bendung atau saluran irigasi yang ada. Nah, sehingga waktu itu kita mendapatkan data dan informasi bahwa ternyata bottleneck-nya adalah terkait dengan kewenangan irigasi. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui, kalau ada daerah irigasi dengan luas kurang dari 1.000 itu menjadi kewenangan kabupaten. 1.000 sampai 3.000 kewenangan provinsi, di atas 3.000 kewenangan pusat. Dan itu melekat juga pada anggaran. Dan walaupun pusat punya anggaran, tetapi yang mau ditangani daerah irigasi wewenang kabupaten yang sudah rusak, sebelum Inpres turun ini nggak bisa.
Jadi hanya kabupaten yang punya wewenang, punya tanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi dan sebagainya. Sehingga dan kenyataannya kadang-kadang di tingkat kabupaten atau provinsi wilayah tersebut yang irigasinya rusak itu belum jadi prioritas sehingga belum ada anggarannya. Nah, melalui Inpres ini, jadi baik itu kewenangan tetap ada di masing-masing wilayah, tetapi itu bisa diintervensi oleh anggaran dari pusat. Nah, dampaknya apa? Di tahun 2025 kita dengan teman-teman PU dan BWS mengidentifikasi semua itu. Dan ini Inpres ini kami juga ikut, saya juga dilibatkan untuk clue-clue apa yang harus disampaikan sehingga mengikat hukumnya untuk bisa dilaksanakan segera mungkin. Jadi setelah bulan Februari dampaknya tahun 2025 sudah banyak irigasi primer, sekunder, tersier, kecuali bendung ya, termasuk jiat ya, jarang ini air tanah itu bisa dilakukan. Intinya Pak Menteri bilang semua irigasi, semua baik irigasi primer, sekunder, tersier maupun dari jiat itu harus didekatkan dengan semua program Kementerian Pertanian, baik melalui yang sudah dilakukan optimasi lahannya maupun pada lahan cetak sawah. Nah, sampai tahun ini sudah gelombang keempat. Nanti gelombang ini melalui aplikasi Sipuri, jadi sistem pengajuan usulan sistem pengajuan usulan rehabilitasi lahan irigasi, begitu. Itu gelombang 4 ditutup nanti tahun bulan September tanggal 20. Dan ini semua kabupaten, semua provinsi bisa mengusulkan berapapun anggarannya, karena ini disediakan anggaran yang cukup besar. Ya. Kalau tidak salah, Inpres yang waktu tahun 2025 itu ada 60 triliun. Begitu. Nah, sekarang kalau dengan di daerah sudah mulai paham bagaimana mengusulkan, walaupun ada 18 item yang harus diusulkan, tetapi dengan semangat kebersamaan, teman-teman Dinas Pertanian, teman-teman Dinas PU bisa mengusulkan lewat aplikasi Sipuri ini. Nah, ini dampaknya sangat nyata, sehingga ini tentu saja capaian swasembada pangan tahun 2025 juga tidak terlepas dari Inpres ini. Jadi ada sekarang air sudah begitu banyak, sudah dekat, sehingga bisa meningkatkan IP dari 1 menjadi 2 dan di beberapa tempat dari 2 bisa menjadi 3. Ya, begitu. Selain itu ada banyak Inpres dan peraturan menteri yang beberapa tam juga dilibatkan, seperti Bulog harus menyerap gabah termasuk pupuk dan sebagainya. Itu juga ada beberapa regulasi yang kami dilibatkan untuk mengawal dan mendampingi itu semua. Terus jadi ini pembelajaran yang kami dapatkan dari selain mengawal kebijakan nasional itu, kami juga ikut mendampingi, ditugaskan ke daerah untuk belanja masalah, kata Pak Menteri seperti itu. Jadi intinya TAM ini kalau masuk ke Jakarta harus izin beliau, boleh apa enggak, karena tugasnya sudah selesai atau belum. Begitu. Terus, nah ini jadi tadi belanja masalah di lapangan ya. Jadi setiap kita ke lapangan seperti sekarang saya lakukan, itu banyak hal yang menarik yang harus disampaikan ke beliau agar bisa mendapatkan solusi dan tindak lanjut yang tepat seperti itu. Jadi seperti sekarang saya di perbatasan Bengkulu dan Sumatera Selatan di Musirawas. Kemarin saya melihat selama ini laporannya kan kekeringan, air tidak ada begitu. Begitu kita telusuri, di bendung masih banyak airnya, tetapi tidak sampai ke lahan pertanian. Ternyata setelah ditelusuri, banyak kolam ikan yang
ya tanpa tidak ada izin mengambil air langsung dari saluran primer, saluran sekunder, bahkan ada yang membangun cek dam di saluran utama untuk dimasukkan ke kolam-kolam mereka. Nah, waktu itu kita ke lapangan dengan petani, dengan ada dari Dinas PU, dari Dinas Pertanian. Akhirnya kami minta difasilitasi untuk bisa bertemu Bupati. Alhamdulillah kemarin ketemu Bupati, saya sampaikan, Pak, kami pernah menemui hal seperti ini sebelumnya di Klaten. Jadi harus ada water sharing, bagaimana mengelola air yang ada. Memang boleh saja mereka menggunakan untuk perikanan dan sebagainya, tapi tata kelolanya harus jelas. Ya, alhamdulillah sambung bergayut. Jadi besok akan diagendakan hari Sabtu siang, semua stakeholder pengguna air akan dipanggil oleh Bupati. Undangannya sudah sebar. Satgas Pangan juga, Dinas PU Pengairan Kabupaten, Provinsi, BWS, Perikanan, petani, kelompok tani, yang pengguna air dari semua pemiliknya harus hadir. Untuk bagaimana menjawab permasalahan ini. Karena dari 14.000 hektar lahan LBS yang ada di Mura ini, Musirawas ini dari 2 tahun lalu ini sekarang tinggal yang bisa tanam 2 kali itu hanya 5.500. Sisanya nggak ada air sehingga kawan-kawan yang mencari LTT ini luas tahun-tahun ini nggak bisa menemukan. Padahal air ada di bendung, tetapi tidak nyampe ke lahan petani. Jadi insya Allah besok kita akan diskusi dengan mereka untuk mencapai kesepakatan seperti apa, sehingga water sharing di sini benar-benar bisa dilakukan dengan baik. Semua pengguna air kebagian pada wilayahnya, pada volumenya seperti yang sebelumnya. Katanya dulu tidak seperti ini, tapi sekarang kolam ikan menjadi masif sehingga dari 14.000 ada 8.500 yang tidak bisa tanam. Dan ini berdampak nanti mereka pasti akan alih fungsi menjadi sawit. Gitu. Nah, selain itu kita juga ada diminta untuk kadang-kadang ngisi kuliah umum, harus membuat buku dan sebagainya. Ini yang di luar mendukung kebijakan-kebijakan strategis nasional itu. Terus, nah ini begini, ini kenapa perlu saya sampaikan, termasuk karena program Kementerian Pertanian itu ada cetak sawah. Jadi mulai tahun 2005 sebenarnya ini diawali waktu kunjungan Pak Menteri ke Dadahub juga di tahun 2024 ya, bulan Agustus kalau tidak salah, nanti ada di itunya. Mohon diklik panah merah yang kanan tuh Pak Prof. Ya, itu ada perlinknya. Jadi terus seharusnya tadi nyambung klik warna, karena nggak di situ ya, sorry, terus ada di bawah itu ada slide, tapi intinya begini, setelah Pak Menteri melakukan kunjungan lapang ke Dadahub bersama kami semua, terus, nah ini ya, beliau menyampaikan ini berarti lahan rawa itu bisa dicetak untuk sawah, gitu. Mana potensinya? Ada berapa? Nah, kami teman-teman yang bergerak di bidang spasial, sumber daya lahan, mencari potensinya di mana saja dari lahan rawa itu. Waktu itu beliau menyampaikan paling tidak di Kalimantan Tengah ada 500.000 hektar. Bahkan untuk nasional harusnya ada 1 juta hektar, walaupun secara potensi itu ada 3 juta, tetapi kenyataannya ada yang sangat dalam dan sebagainya, sehingga dari tahun ke tahun itu dievaluasi lagi, sehingga sampai tahun ini 2026 ini total targetnya mencapai 500.000 hektar, baru 500.000 hektar. Kembali lagi Pak Prof ke atas. Jadi dari sini kami diminta untuk menapis lahan potensi lahan tadi yang bisa
dijadikan untuk lahan sawah. Nah, jadi potensi cetakan sawah itu kita siapkan ya. Ini memakan waktu yang cukup lama juga. Terus setelah itu disampaikan ke teman-teman di daerah, ditapis lagi di provinsi, di kabupaten, terus sampai sosialisasinya kalau udah clear and clean artinya lahan itu tidak ada masalah terkait dengan HPK atau RT RW atau dan sebagainya, baru diusulkan untuk dilakukan SID-nya. Jadi kami juga diminta mengawal, mendampingi proses penapisan ini. Dari situ baru dilakukan SID yang survei investigasi desain yang. Jadi sebenarnya waktu itu kami juga menyampaikan ke Pak Kapos ya, Pak, ini ada kita bisa berkontribusi untuk melakukan SID, tapi ternyata menurut saya SID itu sangat berat. Jadi walaupun saya yakin kalau ini ditangani oleh teman-teman BRIN itu pasti lebih baik dari apa yang ada sekarang. Tapi ternyata berat, lokasinya ternyata di lapangan tidak hanya masalah teknis tapi masalah sosial ini yang kadang-kadang hasil SID itu tidak langsung serta-merta bisa dilakukan konstruksi cetak sawahnya seperti itu. Terus Pak Prof. Ya, jadi kemarin kami juga ini kira-kira usulan riset apa yang bisa disampaikan ke Kementerian Pertanian khususnya dari pusat riset kita dari LSCA. Nah, sekarang Kementerian Pertanian ini di dalam waktu dekat, walaupun tahun sekarang baru lahannya sedikit-sedikit, jadi ada 4 provinsi. Jadi semua provinsi harus melakukan apa yang namanya program PMAS, jadi pertanian modern Advanced Agriculture System. Jadi Pak Menteri selain cetak sawah juga prioritas, tapi lahan sawah irigasi ini bagaimana dengan teknologi modern ini bisa ditingkatkan produksi dan produktivitasnya. Nah, ini celahnya sangat besar karena sampai sekarang, dan karena baru tahun pertama, apa yang dilakukan teman-teman di seluruh BNMP di Indonesia ini belum kelihatan pertanian modernnya seperti apa gitu kan. Jadi karena kita di LSCA, saya ada beberapa poin yang ini, jadi bagaimana merekayasa pengelolaan air yang adaptif untuk program PMAS ini. Jadi katakanlah karena ini karena PMAS ini salah satu syaratnya adalah menggunakan irigasi yang berselang, alternate wet and dry irrigation. Nah, ini yang menjadi celah kita bisa masuk. Karena agroekosistemnya berbeda, mulai dari yang berpasir sampai liat sampai rawa. Bagaimana kalau kita bisa melakukan AWD ini kalau tidak ada protokol, tidak ada, walaupun juknisnya ada, tapi juknisnya hanya mensyaratkan pokoknya ini kondisi macak-macak, terus pas letak begini, ini diairi lagi, tapi kan itu tidak ada aspek modernnya seperti itu. Jadi kalau kita bisa masuk ke situ, katakanlah AWD-nya itu seperti apa, sehingga hitungan raca airnya tepat untuk lahan berpasir seperti ini, lahan rawa begitu, lahan yang bertekstur liat seperti apa. Nah, itu menjadi rekayasa pengelolaan air yang adaptif, sehingga outputnya adalah ya kurang lebih modern raca air untuk dan pengelolaan air adaptif untuk program PMAS. Tahun ini sebenarnya sudah mulai ada proposal yang diminta. Kami kemarin juga dengan teman-teman, dengan Pak Budi, Mas Ahid, dan kawan-kawan lain dari lain itu membuat proposal. Hari kemarin sudah dibahas, nampaknya lolos walaupun melalui program ICARE. Ini ada di 4 provinsi. Jawa Tengah itu di Tegal, Lampung itu di Mesuji, Kalimantan Barat di Sambas, Sulawesi Selatan itu di Sopeng. Nah, cuma ini pada skala kecil. Nah, mungkin yang poin kedua adalah yang perlu mungkin bisa kita diskusikan nanti, bagaimana digitalisasi dan pengelolaan berbasis data yang ada itu kan.
ini juga merupakan salah satu poin penting untuk menjawab kemodernan PMASIS ini. Jadi penggunaan sensor IoT dan cuaca dan sebagainya, termasuk prediksi untuk mendukung keputusan pengelolaan air secara aktual dan tepat waktu gitu. Jadi output-nya tentunya water management atau DSS terkait dengan pengelolaan air berbasis data ini gitu. Nah, semua ini tentu saja nanti akan bisa dimuarakan menjadi kebijakan yang siap untuk diimplementasikan ya. Terus yang berikutnya mungkin ada pengembangan skala dan ruang spasial. Jadi karena PMA targetnya 3 juta hektar, Bapak sekalian. Jadi di mana yang harus bisa dilakukan secara modern itu? Bagaimana caranya, terutama untuk pengelolaan air adaptifnya. Jadi mungkin nanti kami juga bisa mohon masukan dari kawan-kawan kurang lebih apa saja yang bisa dimasukkan untuk poin. Walaupun juga selain PMA juga masih banyak terkait pengelolaan lahan rawa. Ya, ada BRMP rawa, namanya BRMP rawa, itu juga ada modernisasi pertanahan rawa, tetapi gap antara modern sama yang dilakukan sekarang itu masih sangat jauh gitu kan. Terutama untuk mengatur rezim kelembapan tanahnya seperti apa, terus pintu-pintu air yang otomatis itu bagaimana operasikan. Waktu itu kami bertiga, Mas Ahid sebagai utamanya sudah membuat paten terkait dengan penggunaan pintu tabat hidrolik dengan pipanisasi itu sudah coba baru sudah dipatenkan, produknya sudah ada tapi belum replikasinya untuk diuji coba di berbagai tipologi lahan rawa itu belum sempat dilakukan. Terus mungkin itu Bapak Ibu sekalian, jadi nanti mohon masukan juga kira-kira seperti apa poin yang harus kita sampaikan lagi agar usulan riset kita itu berdampak nyata dan bisa diimplementasikan di masyarakat. Jadi kalau Pak Fajar tadi membuka dengan pantun, saya boleh juga berpantun ya, walaupun saya nggak pandai berpantun. Jadi kesepian tanpa kekasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep, Pak. Pendek tapi pas, Pak. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Sandy Pak Hendy atas paparannya yang sangat luar biasa. Kita upload untuk presentasi beliau, Bapak Ibu semua di ruang Zoom ini. Jadi kalau saya bisa merangkum ada 3 poin yang cukup menarik dari paparan beliau. Yang pertama mengenai pembelajaran dari kasus Dadahub, Pak ya. Di mana kita lihat bahwa Dadahub itu cukup sangat luas, 21.000 hektar, itu sehingga menjadi kewenangan pusat. Dan sejak dibangun 2020, ternyata masih ada masalah, yaitu banjir, sehingga indeks pertanam itu hanya 1 kali. Dan ini kalau bisa ditingkatkan dengan pengelolaan yang baik, itu luar biasa peningkatan produksi padi yang diperoleh. Dan di sini Pak Henry tadi menjelaskan bagaimana peran beliau sebagai tenaga ahli untuk menjembatani begitu, mempercepat akselerasi dari permasalahan yang ada sehingga bisa dicari solusinya melalui nanti serangkaian riset dan tentunya juga dengan melalui kerjasama dengan pihak dari luar. Yang kedua ini terkait tadi pentingnya dan juga sangat eratnya keterikatan antara riset dengan Kementerian Teknis, Ditjen Teknis, itu terkait dengan hal terbitnya Impres 2 tentang Sipuri tadi disampaikan beliau. Karena setelah terbitnya Impres ini, itu memang akselerasi terutama sinergi antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Pertanian bisa lebih cepat terkait dalam irigasi dan juga pengolahan air. Karena memang agak berbeda dibandingkan dengan lain. Di Indonesia irigasi ini terbagi 2. Jadi untuk makro Kemen PUPR
untuk mikronya pertanian. Dan di sini peran dari tenaga ahli cukup besar, di mana dari tadi ada terkait riset evidence, kemudian juga dari masukan-masukan para TAM ini bisa memberikan bahan dasar pertimbangan dari Pak Menteri untuk membuat kebijakan, dan sehingga muncullah Impres 2 terkait pengolahan air. Dan ini salah satu juga mungkin faktor yang mempercepat tercapainya swasembada pangan di 2025. Kemudian yang ketiga tadi lebih ke peluang ke depan sama riset, di mana sebetulnya anggaran yang tersedia di kementerian itu banyak, dan juga sebetulnya masalah-masalah terutama ini di Kementerian Pertanian, masa petani itu sangat-sangat banyak yang cepat membutuhkan solusi. Nah, itu tadi disampaikan dengan adanya program pertanian modern, Advanced Agriculture System atau PMAS, itu ada beberapa peluang kerjasama melalui iCare yang sekarang dalam proses untuk pengajuan. Ini bisa menjadi sumber pendanaan bagi riset-riset kita di lingkup Pusat Riset Imunologi dan Sumber Daya Air. Dan kita masih ada waktu cukup panjang, sekitar 45 menit sampai waktu nanti berakhir kegiatan ini pada pukul 11 sebelum pelaksanaan Jumatan. Selanjutnya mungkin kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu semua yang berada di ruang Zoom ini untuk sharing atau pertanyaan atau diskusi dan sebagainya. Nah, ini sudah ada yang mengangkat tangan, Pak Nawa Suwedi dengan juga Pak Agus. Mungkin yang pertama Pak Nawa Suwedi dulu, nanti langsung biar tidak hilang topik diskusinya, nanti bisa langsung dijawab oleh Pak Edi sebelum nanti dilanjutkan dengan Pak Agus. Silakan Pak Nawa. Terima kasih Pak Budi. Ini ke Pak Hendri nih. Kebetulan kan beliaunya lagi jadi tenaga ahlinya Menteri Pertanian. Terkait dengan rencana swasembada baik pangan apapun ya. Kalau di permasalahan di daerah kering, kebetulan kita orang limnologi, sumber daya air, di daerah kering itu kan pada musim, kalau tadi meningkatkan indeks panen, kalau meningkatkan indeks panen berarti kan ada suplai air yang dibutuhkan dalam panen apapun ya, entah itu palawija maupun padi, itu terkait dengan penambahan pasokan air pada musim kering. Nah, untuk beberapa kasus itu, ini mungkin nanti Pak Hendri mudah-mudahan kepikiran juga dalam artian ini untuk usulan ke Menteri terkait dengan hidranisasi hidram. Jadi penggunaan tenaga hidram itu kan sebenarnya sudah cukup lama, tapi kenapa itu tidak dipakai? Itu mungkin harus ada evaluasinya. Kenapa itu tidak menjadi pilihan juga dalam pengirigasi untuk daerah-daerah yang kering tadi? Itu pertama, terkait dengan peningkatan penggunaan hidram. Kebetulan kita orang BRIN, teknologi harus kita kedepankan dalam artian ini. Bukan dalam artian hanya mengandalkan masalah musim, tapi harus ada intervensi teknologi. Yang kedua, terkait dengan pompanisasi. Kebetulan kan sekarang lagi marak-maraknya PLTS. Dalam artian penggunaan tenaga surya yang notabene kalau itu tadi di daerah remote area kan notabene semua bergantung pada bahan bakar diesel ataupun pertalite misalnya. Kalau kita menggunakan pompanisasi. Kenapa kita tidak orang green ya ini? Kenapa kita tidak mengusulkan pembangkit listrik tenaga surya yang dipakai untuk penggerak dari pompa-pompa? Kebetulan kan pompanisasi kan sebenarnya sudah cukup banyak di beberapa wilayah itu. Cuman masyarakat karena tidak ada dukungan terhadap entah dari negara ataupun ini terhadap penyediaan panel surya di daerah tertentu, sehingga pompa itu masing-masing akhirnya menyediakan. Kalau itu disediakan
secara massal misalnya, dan itu memang untuk beberapa titik disediakan, otomatis kan energi kebetulan kita bisa menghemat pembelian solar, bisa menghemat pembelian pertalite dengan adanya limpahan energi matahari yang kita punya pada saat musim kering itu bisa kita manfaatkan. Mungkin ini jadi usulan dua usulan dari limnologi sumber daya air terhadap pemenuhan ini. Kebetulan kita bisa kolaborasi dengan kawan-kawan elektronika dan kawan-kawan dari OREM itu cukup mumpuni mereka terkait dengan teknologi-teknologi seperti ini. Tinggal kita memanfaatkan potensi-potensi yang ada di kawan-kawan BRIN terkait dengan supporting terhadap situasi-situasi yang tidak normal. Yang ketiga terkait dengan pemenuhan kebutuhan air, mungkin yang sederhana-sederhana juga sudah banyak, tinggal memanfaatkan, dan kita banyak orang geologi, banyak orang geofisika, banyak orang itu mencari potensi-potensi mana yang bisa ambil, dan ya walaupun itu agak praktis tapi itu cukup menarik. Itu aja Pak Budi, mudah-mudahan Pak Hendri juga bisa mengusulkan ini menjadi highlight-nya dari Pak Amran nanti dalam artian itu untuk pemenuhan kebutuhan air. Makasih Ya, Pak ya, Budi. terima kasih Pak Nawa. Jadi ada 3 poin pertanyaan dari Pak Nawa, atau juga bisa dibilang usulan. Yang pertama mengenai usulan untuk hidram, Pak Henry, pengembangan hidram, pompa hidram. Yang kedua mengenai PLTS, mungkin ada peluang juga pengembangan teknologinya agar penggunaan PLTS sebagai sumber air alternatif, sumber energi alternatif bisa secara masif disebarkan. Yang berikutnya mengenai pengembangan teknologi untuk identifikasi sumber-sumber air baru. Ya, sebetulnya mungkin ini juga salah satu program yang akan dilaksanakan di ORKM. Saya kira rencananya terkait untuk sumber air baru tadi. Mungkin demikian Pak Hendy, mohon ditanggapi dari Pak Nawa. Ya baik, terima kasih Pak Budi, Pak Nawa. Jadi sepanjang semua itu didukung oleh data dan evidence yang tepat, itu pasti bisa diusulkan, pasti diterima. Jadi saya setuju. Sebenarnya hidram ini sudah teknologi lama, tapi kalau kita bisa mengidentifikasi di mana saja yang bisa dilakukan untuk hidramnya, terus potensi airnya memang tersedia, itu akan bisa jadi usulan dan pasti dipertimbangkan untuk diterima di Kementan. Karena sekarang kita apalagi sekarang menghadapi El Nino seperti ini ya, kami keliling di beberapa daerah semua kekeringan, walaupun ada potensi yang masih bisa diangkat lagi ya, dengan keterbatasan sumber air yang ada itu masih bisa dilakukan. Nanti teknologi hidramnya seperti apa, kan itu memanfaatkan energi air yang jatuh ya, terjun terus diangkat lagi. Dulu kami di Litbang juga pernah melakukan itu, walaupun pada skala yang kecil lah. Yang kedua terkait dengan PLTS, ya ini memang apalagi kalau kita pergi ke Indonesia Timur ya, mataharinya sangat berlimpah. Nah ini memang harus tidak hanya energi matahari, tapi juga airnya ada enggak di situ. Jadi setelah itu kembali lagi ke asal datanya ada, terus seberapa jauh hitungan hitungan PLTS-nya itu bisa mengcover berapa hektar dan sebagainya. Karena di beberapa tempat seperti di NTT waktu itu PU juga ada instalasi PLTS ya, tapi karena yang diambil adalah air tanah sehingga dampaknya tidak terlalu nyata, karena kapasitas air tanah yang disedot itu kan juga tidak terlalu banyak, sehingga kalau dihitung nilai ekonominya mungkin jadi tidak visible gitu ya, sehingga kayaknya itu tidak ya berlanjut, tapi tidak bisa direplikasi ke tempat lain. Tapi asal kita punya hitungan yang bagus, data yang tepat,
dianalisis sehingga ini membuktikan ini pasti bisa dilakukan, itu pasti bisa diterima untuk kerjasama. Yang berikutnya tentu saja untuk kebutuhan air dan potensi air, yaitu makanya kita harus identifikasi ulang ini. Jadi dulu kita pernah membuat potensi air berbasis pulau dan sebagainya, tapi ternyata di lapangan masih banyak potensi-potensi air yang tidak terlalu besar, tetapi di musim kemarau masih ada, itu bisa dilakukan. Sehingga teknologinya seperti apa? Karena kebanyakan air-air yang potensinya tidak terlalu besar itu tidak bisa dialirkan lewat gravitasi, sehingga ada effort, ada upaya tambahan untuk menggunakan pompanisasi tadi. Nah ini kalau itu bisa didukung dengan PLTS dan sebagainya, itu menjadi sesuatu banget dan menarik untuk diusulkan menjadi kerjasama penelitian. Ya, mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Henry atas responnya. Sebelum ke pertanyaan Pak Agus, mungkin Pak Budi juga bisa menambahkan yang ini yang ada PLTS, ini juga Pak Budi nanti bisa menambahkan juga. Ya. Jadi ada mengenai PLTS, saran Pak Ika memang dia dapat bersungki saat matahari cukup. Untuk pompanisasi untuk saat ini solar panel belum dapat optimum, hanya kurang dari 200 watt per meter persegi selama 4 jam sehari. Sedangkan pompa air ukuran untuk lahan minimal 5.000 watt. Memang betul Pak Ika, memang pengalaman kami di dalam aplikasi implementasi PLTS ini belum bisa optimal. Kenapa? Karena permasalahan PLTS itu sebetulnya kemampuannya yang relatif kecil, terutama untuk lahan sawah. Karena untuk lahan sawah 1 hektar atau sekitar 2 hektar itu perlu solar panel lebih kurang 6 kalau tidak salah, 6 unit yang 200 watt peak. Dan kendala selain investasinya yang lumayan besar itu terkait intensitas radiasi surya. Karena perhitungan kebutuhan air untuk sawah biasanya dihitung dia selama 24 jam. Nah, faktanya durasi optimum dari matahari di Indonesia itu paling hanya sekitar 6 jam. Sehingga katakan apabila dari sistem PLTS bisa menghasilkan 6 liter atau 4 liter per detik, harusnya itu bisa untuk 4 hektar sawah. Tapi karena dia dari sumber matahari mungkin hanya 1 hektar, karena hanya seperempatnya dari total hitungan kebutuhan air. Nah, mungkin seperti itu. Makanya program-program di kementerian belum dapat optimal untuk terkait lahan sawah ini. Karena petani lebih cenderung dia menggunakan energi listrik, karena sekarang ada namanya program listrik masuk sawah. Itu mereka lebih membutuhkan itu. Bagi mereka sebetulnya input untuk pembelian pulsa listrik tidak masalah selama airnya ada dan lahannya memang bisa meningkatkan IP dari 1 ke 2. Ya mungkin di beberapa prone area masih perlu untuk pengembangan ini, tapi disarankan memang bukan untuk sawah tapi untuk hortikultura atau tanaman yang butuh sedikit air. Karena investasinya yang mahal, dari itu tadi permasalahan dia kapasitas untuk PLTS umumnya kecil dan masalah juga dari durasi surya. Mungkin itu tambahan dari kami dan juga informasi dari Pak Ika tadi. Berikutnya kami persilakan Pak Agus Wuryanto untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Moderator Prof. Budi Kartiwa, dan selamat Pak Henry Sosiawan yang sudah memberikan informasi webinar pada hari ini. Saya senang sekali dengan yang disampaikan Pak Henry Sosiawan bahwa tadi disampaikan bahwa itu sudah dilakukan penelitian, walaupun kalimat saya tidak full ya. Tapi Pak Henry tadi mengatakan seperti itu dan itu ternyata Pak Menteri pengguna itu belum tahu. Nah, ini Pak, kendala di kita ini, saya dulu waktu di Kementerian Kehutanan juga seperti itu di Litbang Kehutanan. Kadang-kadang hasil-hasil Litbang itu tidak sampai kepada pengguna atau dalam tanda petik tidak digunakan oleh pengguna. Padahal hasil penelitian kita itu kan, itu tadi, kita
by evidence, kemudian kita melakukan kegiatan penelitian itu tentu ada datanya, simpulannya ada datanya dan sebagainya. Nah, ini bagaimana Pak supaya hasil-hasil penelitian kita yang benar-benar kita lakukan dengan baik itu dapat digunakan, dilirik oleh pengguna. Nah, ini beruntung Pak Hendri Sosiawan itu menjadi salah satu staf ahli menteri di Kementerian Pertanian, sehingga beliau bisa menyampaikan, oh ini loh, sudah ada penelitian-penelitian seperti ini dan sebagainya. Kemudian kalau yang lainnya bagaimana? Akankah ini peneliti harus menjadi apalah istilahnya itu, menyampaikan kepada pengguna, kami sudah melakukan penelitian ini, ataukah ini ada bagian khusus di BRIN ini yang menyebarluaskan hasil penelitian itu sehingga itu bisa lebih digunakan, dimanfaatkan oleh para pengguna. Demikian Prof. Budi dan Pak Hendri Sosiawan, terima kasih. Maaf kalau ada kekeliruan saya. Monggo matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Agus. Silakan Pak Hendri kalau Ya baik, mau ada ya menanggapi. terima kasih Pak Agus ya, bagus soalnya. Jadi memang menurut saya karena akses ke kementerian itu bukan terbatas ya, tapi sebenarnya tidak terbatas akses ke Pak Menteri itu. Apalagi Pak Menteri itu sekarang membuka namanya lapor Pak Amran, segala macam terkait apapun di lapangan, apalagi terkait kita sudah punya penelitian begini begitu. Nanti ada link khusus sehingga beliau langsung bisa membaca itu secara langsung. Jadi aksesnya menjadi tidak terbatas. Tapi akan lebih bagus lagi kalau dihimpun katakanlah PRSCA ada riset yang sudah dilakukan dan potensi-potensi yang bisa disampaikan ke kementerian itu adalah ini yang tadi tuh yang bisa adaptif, ada yang bisa implementatif, sebenarnya tidak berhenti pada hasil riset kita udah banyak banget. Saya yakin kawan-kawan tuh, saya kalau setiap hari mengikuti WA grup di PSDA itu luar biasa kawan-kawan PSDA ini. Jadi itu dikemas, dibahasakan jadi bukan polisi brief ya, artinya dikemas lagi bahwa sintesisnya itu seperti apa sehingga itu nanti menjadi pertimbangan kementerian. Oh ini ternyata sudah ada ini datanya pasti karena beliau sangat yakin bahwa hasil riset itu memang tidak 100% benar, tetapi menjadi lebih benar daripada asumsi dan sebagainya. Makanya beliau yakin banget bahwa riset itu menjadi penting. Jadi menurut saya bisa disampaikan, disintesis lagi, katakanlah dari setiap keris ada loh penelitiannya ini sintesisnya seperti apa. Nanti tentu saja kalau ada tanda tangan Pak Kapus atau apa dan sebagainya disampaikan ke masing-masing kementerian itu pasti powernya lebih full lagi ya begitu. Jadi terima kasih sudah Pak Agus. Jadi ide itu sangat bagus. Jadi bisa dimulai sekarang diinventarisasi katakanlah ini yang punya potensi untuk menjadi bahan pertimbangan atau keputusan dan kebijakan nasional di bidang apa gitu. Misal danau itu harus sudah begini, terus ternyata ikan itu sudah begini begitu, bagaimana melestarikan dan sebagainya. Itu kalau disintesis lagi pasti akan bisa digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan kementerian terkait. Mungkin itu Pak Agus. Oke, cukup Pak Agus ya tanggapan Pak dari Budi. Pak Hendri. Ya, terima kasih cukup. Pak Agus. Terima kasih. Ya. Selanjutnya sebelum nanti ke pertanyaan di chatbox ini ada Pak Hendra Bakti sudah mengangkat tangan. Silakan Pak Hendra untuk menyampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya Pak Budi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas Bapak, clear. Mohon maaf ini saya nggak buka ini habis sarapan ya Kang Hendra ya. Habis ngudut Pak. Habis ngudut ya sama ngopi. Baik, terima kasih. Aduh luar biasa ini info-infonya Pak Hendri sama Pak Budi. Luar biasa ini ternyata sumber daya air itu dipakai secara masif untuk di bidang pertanian di samping di bidang-bidang yang lain ya. Nah, yang ingin saya ketahui memang bagaimana pemakaian dari air tanah. Apakah ada info-info seperti itu sehingga
maksud saya begini, karena kalau ini kita dengan Pak Budi ini pernah juga ke daerah, ternyata sangat masif sekali itu untuk pemakaian dari air tanah. Nah, sejauh mana ini kebijakan dari apa pertanian ya, dalam hal ini Pak Henry sebagai tenaga ahli di sana, kaitannya dengan penggunaan air tanah, karena kita tahu bahwa di beberapa kasus memang jangankan di wilayah-wilayah pertanian, barangkali harusnya ada evaluasi untuk itu, mengingat air tanah kan sangat di perkotaan juga defleksinya sangat besar sekali. Nah, apakah ada info seperti itu? Terima kasih nih Pak Budi, Pak Henry atas infonya, sehingga kita mungkin bisa masuk ke arah itu, mungkin Pak Budi. Iya, iya. Terima kasih, mari monggo. Mangga, tunun Pak Hendra, ini sangat ini nih sangat penting bisa untuk diskusi terkait pemanfaatan air tanah dan apakah ada kebijakan terkait ini Pak Henry. Silakan Pak Henry. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang benar. Jadi ketika Sipuri ini di launch ya, jadi tidak hanya air permukaan, bahwa kan kawan-kawan yang di NTT di Jawa itu mereka mengajukan untuk pengeboran pembuatan air tanah sumber air baru ya melalui JIAD, dan anggarannya bukan main tidak kecil itu. Ada di Kediri itu anggarannya 1,6. Ini di Musirawas juga ada nih. Kurang lebih 1,6 miliar itu satu sumur, Pak. Kalau di Kediri saya pernah lihat karena PU yang melakukan itu debitnya sampai 30 liter per detik. Memang luar biasa. Nah, ini menurut saya ini memang di sisi lain ada aturan juga dari SDM jaraknya seperti apa. Cuma yang penting kalau kita punya data terkait konektivitas, karena air tanah itu ternyata kan terkoneksi dari satu yang lain. Sehingga recharge-nya bagaimana, apakah itu nanti mengganggu di sekelilingnya ya, air tanah. Air tanah itu kan ada yang confined dan unconfined gitu kan, termasuk air tanah permukaan juga. Jadi kalau masih tergantung dari lingkungan sekitar, berarti itu juga pasti akan mempengaruhi air tanah, sumur-sumur dan sebagainya. Nah, kalau kita punya data, lagi kembali ke data, dan bisa membuktikan, loh, katakanlah kita, nah sekarang kita kalau ke Ngawi Pak, di Ngawi itu sumur untuk ngairi irigasi sawah, tahun lalu itu sudah 1.860 sumur. Coba kalau kita hitung recharge-nya dari mana itu. Tapi itu karena itu masing-masing petani membuat sumur sendiri. Ada bantuan pemerintah tapi hanya yang 2N atau yang anunya 2E, jadi tidak terlalu besar. Tapi menurut saya keberlanjutan air tanah itu menjadi bahan pemikiran kita. Jangan sampai nanti suatu saat memang recharge-nya menjadi kurang dan sebagainya. Dan kawan-kawan yang dari ex-Batan itu sudah punya teknologi untuk mendeteksi itu ya, hidrologi air tanah itu seperti apa. Jadi kalau dia ya, halo, dengar suara saya? Jelas Pak, jelaskan. Ya. Tadi ada yang manggil saya. Iya jelas Bapak. Ya, jadi kalau kita punya data ini untuk untuk keselamatan air tanah di kemudian hari gitu kan. Kecuali memang di daerah seperti Klaten yang tempatnya Pak Agus Wianto itu luar biasa, itu ada fosil itu. Fosil itu yang katanya waktu itu IAEA mendeteksi kalau dipakai hanya untuk 100 liter per detik di pompa itu 100 tahun nggak habis katanya. Nah, tapi kan tidak begitu untuk di wilayah lain, terutama lahan kritis, lahan kering di NTT, di NTB dan sebagainya. Kalau di situ vulkan memang aktivitasnya besar, tapi keberlanjutan ke depan itu yang bisa. Kalau kita punya data itu untuk evaluasi disampaikan ke Kementerian Pertanian, itu pasti dapat respon yang bagus. Pak Menteri menjadi lebih care. Jadi pasti walaupun SDM sudah mengeluarkan aturan begini begitu, tapi kita menjadi lebih punya kehati-hatian bagaimana mengelola dan memanfaatkan, mengeksploitasi air tanah yang ada. Jadi bagus banget Pak sarannya. Jadi memang itu perlu kita evaluasi.
Kalau kita punya data, kita bisa sampaikan ke Pak, ini ada apa? Ada peringatan bahwa kita bisa mensimulasi juga ini kalau begini terus akan tidak ada hujan, tidak ada riset lagi itu bisa akan habis segini. Kecuali seperti di Eropa ya, di Austria itu mereka membangun kanal namanya Mars Canal. Itu khusus digunakan untuk artificial research. Jadi disodet dari Blue Danube ya, itu berapa ratus kilo sampai itu. Itu kanal itu pada musim musim setelah winter itu mereka mulai melepas air untuk disalurkan untuk mengisi air tanah aja, karena mereka semua sekarang untuk budidaya hortikultura, sayuran dan sebagainya itu murni menggunakan air tanah. Jadi ada artificial research yang khusus dibuat. Nah, tapi karena di sana kontinental, jadi sumber airnya yang dari sungai yang antar negara itu, Blue Danube, dan sebagainya itu bisa digunakan untuk meriset air tanah yang ada. Nah, kalau di Indonesia mungkin untuk daerah lahan kering yang kebanyakan menggunakan air tanah kan recharge areanya kan terbatas. Jadi saya setuju sekali Pak, kalau kita punya data yang lengkap itu bisa dijadikan bahan evaluasi bagi Kementerian Pertanian untuk agar lebih hati-hati menggunakan air tanah atau dibatasi seperti apa. Mungkin gitu Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Henry. Jadi memang terkait pemanfaatan air tanah ini seperti apa buah si malakama, karena faktanya kita ada tren memang penggunaan air tanah ini semakin meningkat, terutama untuk pertanian Pak. Saya kemarin ke Bone, itu karena dampak dari El Nino Godzilla ini, sudah mulai banyak tanaman yang akan menjadi puso. Dan sebetulnya salah satu solusinya adalah dengan air tanah, karena kebetulan di lokasi itu air tanahnya banyak, sedangkan sumber air permukaan tidak ada. Itu memang kendalanya. Jadi saya setuju tadi saran Pak Hendra dan juga penjelasan di Pak Henry untuk memang kita meningkat bisa banyak peluang untuk melakukan riset-riset terkait pemanfaatan air tanah, khususnya memang pertanian Bapak. Karena yang paling besar menggunakan sumber air itu pertanian. Kalau mungkin kalau untuk industri ataupun perkotaan relatif kecil ya, kalau memang sumber airnya merintah. Tapi karena tren dari penambahan air tanah ini khususnya di lahan-lahan pertanian. Dan bahkan kalau di Taiwan ada sepertinya pembatasan sekarang terkait pemanfaatan air tanah, tapi mereka solusinya memang memperbanyak konsep implementasi dari konsep water harvesting. Jadi mereka banyak membuat embung, dan embungnya ini nanti terkoneksi dengan sumber air dari bendungan. Jadi nanti di-refill dia, di-recharge embungnya. Tapi ada juga hal menarik bahwa di Afrika setelah sekian puluh tahun lahan-lahan di sana diairi, justru water level makin meningkat Pak. Sehingga infonya itu harus diangkat. Karena kalau tidak dia justru meracuni tanaman seperti itu. Karena konsentrasi airnya tinggi dan dia sudah mendekati permukaan. Jadi memang tantangan ini untuk kita bisa melakukan riset-riset terkait air tanah. Mungkin sebenarnya tidak ada pertanyaan di di ruang Zoom. Ini ada chat box. Akan saya bacakan yang pertama pertanyaan dari Pak Nurpianto, Pak Hendi, Pak Nurpianto dari Malang. Selamat pagi, saya ingin bertanya Pak Hendi, satu, banyak karhutla terjadi di Pulau Kalimantan dan Papua Selatan. Apakah hal ini disebabkan pembukaan lahan gambut untuk lahan pertanian sehingga gambut mengering, termasuk juga dalam kawasan food estate untuk pangan dan energi? Pertanyaan kedua, sudah puluhan tahun lahan sulfat masam di Kalimantan dan lahan rawa di Merauke diterapkan ke kawasan food estate dan masih dikembangkan sampai saat ini. Mengapa lahan yang sama masih ditargetkan menjadi food estate di tengah produktivitasnya belum optimal? Terima kasih. Demikian Pak Hendi, pertanyaan dari Pak Nurpianto. Ya, baik. Ada dua poin. Ya, yang pertama tadi apa Pak? Kebetulan saya sudah ini membaca. karhutla Pak, karhutla terjadi di Pulau Kalimantan dan Papua Selatan. Apakah ini disebabkan oleh pembukaan lahan gambut Pak untuk lahan pertanian? Oh ya, jadi perlu dipahami bersama ya. Jadi untuk lahan cetak sawah ini itu tidak menyentuh lahan gambut. Jadi kita harus bisa menilai lahan rawa itu
ada beberapa klasifikasi. Kalau dari jenisnya apa dia lahan gambut atau mineral. Jadi lahan rawa gambut dan lahan mineral. Terus yang kedua berdasarkan tipologi apakah dia lahan lebah atau pasang surut. Yang untuk cetak sawah, yang untuk food access itu dikeluarkan. Jadi tadi saya sampaikan penapisan itu termasuk itu. Kalau ada indikasi itu lahan gambut atau lahan lebah dalam atau genangannya dalam itu pasti di-out dari untuk cetak sawah ya. Sehingga memang untuk potensi kebakaran hutan di El Nino ini di musim kering itu memang begitu besar ya, karena lahan gambut pun yang tidak diupayakan atau diupayakan oleh masyarakat untuk hortikultura atau apa-apa itu kan juga rawan kebakaran. Jadi memang sebenarnya itu bukan lahan food estate. Nah, sehingga kadang-kadang yang terbakar di sini di bawah angin lari ke ada lahan sekitarnya yang diusahakan kelapa sawit apa, sehingga yang menjadi viktimnya juga pemicunya bukan dari perusahaan itu tapi dari masyarakat yang belum aware terkait dengan karhutla ini, sehingga ketika dia membuka lahan pasti yang lebih cepat adalah membakar hutan, walaupun pasti juga tidak ada kesengajaan, tapi kadang-kadang begitu membuang puntung rokok aja bisa, kalau di lahan gambut pasti terbakar. Tapi saya sampaikan bahwa untuk lahan cetak sawah food access ini adalah tidak pada lahan gambut, lahan rawa ya, tapi bukan lahan gambut. Begitu. Terus yang kedua tadi apa ya Pak Budi? Mengenai lahan sulfat masam Pak di food estate di Peroke, di Kalimantan ya, kenapa masih dikembangkan? Oh ya, jadi begini. Nah, berkali-kali Pak Menteri juga Pak Presiden menyampaikan, kita itu kan dengan lahan yang ada, ya sekarang sudah swasembada pangan, tetapi coba dengan perang yang melanda di Iran dan sebagainya, dan Iran dan Amerika semua nggak punya cadangan beras. Nah, itu sudah dipikirkan oleh Pak Menteri dan Pak Presiden bahwa kalau pertumbuhan penduduk kita setiap tahun sekian persen itu, kan jadi beliau berpikir swasembada pangan itu tidak hanya 1 tahun 2 tahun selamanya, bahkan nanti sekarang kita dikejar-kejar kita dari swasembada menjadi ekspor. Jadi itu yang dipikirkan dengan lahan yang ada, alih fungsi lahan sawah di Jawa dan sebagainya itu begitu masif ya, ada sekian persen setiap tahun. Itu walaupun dengan 2 kali, 3 kali, itu pasti tidak akan cukup di kemudian hari, tidak hanya saat ini saja. Gitu. Yang kedua, sehingga upaya-upaya yang terkait lahan sulfat masam, dan sulfat masam itu Mas, kalau tadi itu, kenapa makanya kita juga mengundang tim Australia yang katanya expert terkait dengan, mereka expert terkait dengan salinitas dan sulfat masam juga katanya. Itu karena sebenarnya kalau sulfat masam itu bisa dikelola dengan baik airnya, itu pasti bisa menghasilkan. Jadi Kalimantan Selatan tuh di daerah Tamban Satur dan sebagainya itu memang itu sulfat masam sekarang bisa 2 kali tanam. Ya. Secara umum lahan rawa juga, Pantura itu lahan rawa dulu Mas. Tapi sekarang dengan pengelolaan air yang baik, kebetulan ada Jatiluhur dan sebagainya, itu menjadi sentra produksi padi. Jadi yang terpikirkan itu tidak hanya 1 tahun 2 tahun ke depan, tetapi bagaimana nanti anak cucu kita bersama itu masih bisa menikmati swasembada pangan ini. Jadi tetap lahan-lahan yang berpotensi dengan segala upaya, dengan teknologi yang ada, makanya Pak Menteri berkali-kali mengundang teman-teman peneliti BRIN itu sebenarnya untuk mencari solusi. Kalau sekarang sudah begini, sampai mengundang tim Australia, saya bilang kalau rekomendasinya seperti ini, saya juga bisa, saya bilang gitu. Tapi tidak itu yang diperlukan Pak Menteri. Bagaimana menjalin kerjasama sehingga bisa teratasi lahan-lahan sulfat masam yang masih menyimpan potensi untuk tanaman pangan. Begitu. Mungkin itu Pak Budi.
Ya, baik, terima kasih Pak. Mungkin saya nambahkan tadi pertanyaan Pak Nurfianto, sebetulnya kalau di Papua Merauke Pak bukan termasuk sulfat masam. Memang ada apa namanya kemasamannya tinggi, tapi sepertinya bukan tanah sulfat masam. Dan dengan pengelolaan air, mendrainase dan juga mendatangkan fresh water itu sudah bisa diatasi, karena kami kemarin sempat membuat demplot 10 hektar dan sampai 2 kali tanam, dan sekarang Pak Hendy juga sedang membuat apa demplot 100 hektar kalau tidak salah informasinya. Ini ada kelewat, mohon maaf, di chatbox ada pertanyaan dari Pak Yus untuk Pak Henry. Science for decision making kiranya sedikit berbeda dengan evidence based policy. Mohon penjelasannya. Silakan Pak Henry. Ya, jadi apa maksud saya begini, jadi evidence itu memang menjadi dasar Pak Yus, jadi untuk mengambil apa, dan semua evidence yang kita lakukan itu pasti ada apa sentuhan dari sains ya. Jadi itu menjadi dasar untuk bagaimana kita mensintesisnya, menganalisisnya dari masalah evidence yang ada, sehingga nantinya itu dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pak Menteri untuk mengambil tetap. Tidak semua yang evidence-nya begini nanti beliau juga saring lagi, wah ini make sense nggak? Apa implementatif enggak, anunya seperti itu. Jadi tidak serta-merta yang kita sodorkan tuh beliau langsung asisi, tapi pasti dicermati lagi oleh tim dengan tam yang lain dan sebagainya, bahkan mengundang dari narasumber yang lain, apakah benar evidence itu nanti layak untuk dijadikan sebagai decision making, kan seperti itu. Gitu Pak. Oke, terima kasih. Semoga sudah. Ini ada dari SP Pak Sunu, Pak Hendri mohon info untuk keperluan pertanian khususnya lahan padi untuk proses tanam awal memerlukan. Jadi ini, jadi selama ini kita kalau kita berdasarkan neraca air Pak Sunu, kita berpedoman, tapi tentu saja berdasarkan jenis tanahnya. Tapi secara umum PU pun juga menyetujui bahwa untuk kebutuhan air 1 hektar itu perlu 1 liter per detik per hektar. Jadi katakanlah umur padi kita itu 100 hari, jadi kalau kita hitung 60 kali 60 kali 24 jam kali 100 hari itu kurang lebih 8.000, ada yang 10.000. Tapi kalau itu apa jenis tanahnya berpasir, pasir lebih boros. Nah itu sebenarnya setiap fase pertumbuhan padi berbeda. Untuk pengolahan tanah kita pasti lebih besar, karena apalagi dari musim kemarau untuk musim berikutnya itu untuk pengolahan tanah itu PU mengalokasikan 1,2 liter per detik per hektar. Kita nanti pada fase vegetatif turun jadi 0,8, nanti mau menjelang pembungaan naik 0,9, tapi secara dar, jadi untuk kebutuhan air. Jadi kemarin ketika kita di Waram ya, teman-teman BWS bilang, Pak kami punya Pak, saya tanya gimana Pak ketersediaan airnya? Wah banyak Pak, kita untuk 1.000 hektar cukup. Benar, ada berapa? 80.000 meter kubik. Wah, itu cukup untuk 10 hektar Pak. Hitungannya gimana? Begini-gini, waduh, mereka kebingungan sehingga harus mencari air lagi. Seperti itu Pak Sunu. Silakan Pak, ada yang lain? Ini dari ruang Zoom. Ada Pak Fahrudin. Ada Pak Fahrudin Pak. Ya. Ada udah mengangkat tangan. Silakan ya. Pak Fahrudin. Masih di mute Pak. Terima kasih Pak Budi sama Pak Budi. Ya, presentasinya saya kira sangat bagus sekali gitu. Nah, saya tertarik mengenai tadi Pak, yang mengenai apa ya tadi ya, digitasi dan pengelolaan air berbasis data tadi gitu. Nah, bayangan saya gini, ini kan kita bicara padi gitu ya, padi itu kan airnya kebutuhan airnya kan sangat banyak sekali gitu ya. Di sisi lain kan kita sumber daya air kita sangat terbatas gitu ya. Nah, apakah sudah ada semacam apa ya, kita bikin semacam demplot gitu ya, beberapa
hektar itu kawasan gitu, yang semuanya itu ter terrekod dengan sensor-sensor gitu ya. Mungkin mulai dari kelembapan tanahnya, terus nanti berapa evapotranspirasinya, berapa yang meresap ke tanah, terus berapa yang dipakai oleh tanaman gitu. Nah, itu kan sekarang ini kan sensor-sensor itu cukup banyak gitu ya, dan kita bisa 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 rakit gitu ya dengan satu sistem gitu ya. Nah, misalkan padi itu sering pengalaman saya kebetulan petani juga, Pak, waktu di Klaten Iya. itu. Petani sawah gitu. Nah, itu kan kadang-kadang airnya itu terlalu banyak yang digunakan melebihi apa yang dibutuhkan sepertinya gitu. Iya, Tuh. betul, Pak. Misalkan pengenangan itu cukup banyak itu yang menggunakan. Nah, kalau semuanya itu kita bisa kita bisa menyusun suatu kriteria-kriteria, misalkan fase tanaman eh, pertumbuhan dan seterusnya, itu tentu saya kan seperti katakan Pak Hendri tadi kan berbeda kebutuhannya. Nah, itu diterjemahkan dalam sensor-sensor ya, nanti diterjemahkan dari sistem dari sensor itu, sehingga kita bisa sangat efisien dengan air itu gitu. Nah, kalau itu belum ada, mungkin kita bisa lakukan itu dalam satu kawasan demplot yang luas, yang terintegrasi gitu ya. Nah, kami punya pengalaman di beberapa lokasi tentang monitoring online itu dan sistem peringatan dini gitu ya. Jadi kita pernah ada lakukan di Gorontalo gitu, sistem monitoring Danau gitu. Terus pernah kita juga lakukan di Maninjo, sistem peringatan dini kematian massal ikan. Dan kita juga pernah melakukan monitoring di tambang ya, beberapa tambang Kalimantan gitu. Nah, memang monitoring seperti ini biasanya itu tahun-tahun kedua, ketiga itu sering sekali tidak dilakukan perawatan yang memadai, sehingga tahun-tahun kedua, ketiga itu sudah mulai turun, terus tahun keempat, kelima itu sudah nggak bisa digunakan. Nah, ini pengalaman-pengalaman kita, Pak. Nah, kalau nanti pertanian mengembangkan seperti ini, mungkin yang perlu diperhatikan sistem perawatannya. Dan kadang-kadang itu pengetahuan antara kita sama petani kadang-kadang nggak nyambung kalau tentang perawatan itu. Nah, saya kira itu Pak. Jadi konkretnya kalau belum pernah dilakukan, mungkin ada baiknya kalau kita bisa melakukan semacam penelitian yang terintegrasi tadi terkait dengan digitasi dan pengelolaan air berbasis data tadi Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fahrudin. Silakan Pak Henry untuk ditanggapi Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Fahrudin. Sarannya ya memang harus begitu. Makanya ini ada program yang sedang ya. Jadi PMAS walaupun tahun ini baru demplot kecil, tapi kita menuju 3 juta itu perlu itu sentuhan itu. Ya, karena banyak penelitian kita membuktikan dulu saya dengan IAEA juga dengan alternate wet and dry irrigation itu dengan 0,85 liter per detik per hektar itu tidak beda signifikan panennya, begitu. Nah itu kalau bisa dilakukan secara masif itu akan baik sekali. Jadi cuma memang setiap fase pertumbuhan padi itu berbeda. Jadi tadi saya sampaikan pengenangan awal itu waktu kita melakukan pengolahan tanah itu harus airnya banyak ya. Sehingga PU ada 1,2. Cuma bagaimana mengontrol ketika sudah mulai fase inisiasi sampai pembungaan dan sebagainya, itu bervariasi kebutuhan airnya. Kalau itu ada sensor, dulu kawan-kawan juga sudah mengembangkan sensor, tapi baru pada demplot-demplot kecil itu bisa diaplikasikan. Kita harus mencari juga lahan 3 juta hektar untuk PMAS tahun depan itu seperti apa, di mana saja yang bisa kita anukan. Nah, tahun ini bisa usulan itu bisa disampaikan konkretnya seperti apa. Kalau deteksi 0,85 liter per hektar itu
nyala sensornya seperti apa nih harus di, dan itu juga karena apa, untuk irigasi sawah kita itu berbasis sebagian besar masih berbasis gravitasi. Nah, aspek modernisasi menggelontorkan air itu juga perlu dipikirkan, sehingga dengan kondisi lahan yang ada, benar-benar ini yang masuk akan secara merata pada satu petakan itu benar-benar 0,8 liter per detik. Kadang-kadang kecuali di lahan bukaan baru itu untuk melakukan leveling benar-benar level itu agak susah, sehingga itu yang nanti menjadi concern kita, bagaimana memonitor, memantau agar sensor kita itu bisa menjawab tantangan itu semua. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Hendi. Mungkin saya tambahkan Pak Farudin, jadi sebetulnya kita ada rencana kerjasama riset Pak dengan PU Sulteng kalau tidak salah. Itu memang kita mengembangkan sensor Pak, sensor terkait penerapan AWD, karena AWD ini kan sebetulnya yang diterapkan di konsep PMAS Pak, alternate wetting and drying. Itu penelitian kami di Kuningan sudah cukup lama, itu AWD itu hanya butuh 2.500 meter kubik air per hektar per musim Pak. Bandingkan dengan kebutuhan yang 1 liter per detik per hektar, itu sampai 7.000, 8.000 meter kubik per musim per hektar Pak. Jadi hanya sepertiganya. Cuman kan memang harus ada mekanisme, dan salah satunya adalah indikator, karena AWD itu menetapkan plus 5 cm dari atas muka sawah, minus 15 cm dari permukaan tanah. Jadi air itu bermain di situ Pak. Jadi ada istilahnya pemberian air secara berselang. Nah ini sebetulnya yang nanti kuncinya, apalagi nanti kalau penerapan di lahan-lahan luas Pak, seperti Papua misalnya, itu ribuan, ratusan ribu, bahkan mungkin petakannya besar-besar. Jadi sangat penting nanti dari sisi sensor ini Pak. Terlepas nanti apakah itu pembukaan terintegrasi dengan pembukaan air, atau kan memang harus secara manual, tapi paling tidak ada info bahwa di lahan ini harus segera diberikan air atau pemberian air dihentikan. Mungkin seperti itu Pak. Mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana, karena sebetulnya sejak tahun lalu proposalnya, dan juga mungkin di PMAS yang tadi Pak Hendi disampaikan, kita akan coba juga Pak mengembangkan sensor seperti itu. Mungkin demikian Bapak Ibu semua, karena waktu juga yang membatasi kita ini sangat menarik, karena dari yang hadir cukup banyak dan sebagian besar menunggu sampai berakhir acara kita ini. Ini sebentar, saya takut ada yang terlewat dari teman-teman. Mungkin ini ada dari Pak Heri Junaidi dari Jambi. Hanya usulan, ajakan untuk mungkin membuat penelitian kerjasama di Jambi. Beliau adalah dosen di perguruan tinggi di sana. Lainnya mungkin sudah direspon oleh Pak Hendi. Mungkin karena waktu menjelang berakhir Pak di injury time nih, kami kembalikan acara ini ke Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Pantunnya mana Pak Budi? Belum menyiapkan Bapak. Baik, terima kasih Pak Budi. Kita kasih aplaus ya secara virtual pada Pak Budi dan Pak Henry. Luar biasa. Ini ada 181 orang yang hadir Pak Budi. Ini acaranya luar biasa, sangat meriah. Pak. Jadi mungkin sebelum saya tutup ini, selamat datang Pak Kapus Pusat Riset Teknologi Sumber Daya Air. Nanti beliau yang akan menutup acara ini, hanya memang ada sedikit pengarahan. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang ada di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur nanti bisa meninggalkan ruangan. Ya, kemudian untuk yang juga dari sivitas yang bukan Pusat Riset Teknologi Sumber Daya Air juga boleh meninggalkan ruangan sebelum ditutup. Jadi mungkin seperti itu. Kemudian bahannya ada di chatbox ya. Mungkin nanti panitia tolong dibantu. Terima kasih ya Pak Henry sudah berbagi untuk bahannya. Siap. Pak Sosiawan. Siap. Ya. Siap. Baik. Jadi sambil menunggu ya, saya lupa menjelaskan bahwa Pak Budi ini adalah ketua kelompok riset dari ini ya Pak ya, pengelolaan sumber daya air pertanian. Pengelolaan sumber daya air pertanian ya Pak Budi ya. Jadi ini mungkin kemudian ini ada sedikit sertifikat ya untuk Pak Henry Sosiawan. Mungkin kita kasih aplaus. Terima kasih banyak pada Pak Henry Sosiawan. Kemudian juga kasih, Pak. Ya, oke, mungkin sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian ada Pak juga Kapus, Pak Budi sebagai moderator, Pak Budi Kartiwa, jadi Pak Budi Kartiwa sebagai ketua kelompok riset dan juga sebagai moderator, yang sertifikat yang dikirim ke alamat masing-masing. Kemudian sedikit mengingatkan bahwa minggu depan kita akan bicara mengenai kerentanan air sungai bawah tanah. Ya, jadi mungkin air sungai bawah tanah seperti kita ketahui,
Ini adalah salah satu permintaan dari Pak Presiden yang diusulkan oleh dari BRIN, mengusulkan 5 pilar diversifikasi air. Ya, dan salah satunya adalah sungai bawah tanah. Jadi kita akan coba dengar ini dari kelompok riset sistem das perairan terintegrasi untuk penanggulangan risiko bencana. Waktunya sama ya, jadi nanti akan ada moderatornya Dr. Andi Muhammad Yasir Hakim, dan pembicaranya adalah tadi salah satu penanya ya, Dr. Agus Suryanta. Sebenarnya saya pengen nanya juga tadi Pak Budi, tapi nggak boleh kali ya. Jadi boleh tuh Bapak. Boleh saja. Yang nggak boleh bertanya Pak Henry, Pak. Apa? Nggak boleh bertanya Pak Henry. Nanti jeruk makan jeruk, Pak. Nah, itu tadi dia makan jeruk. Jadi sebelum saya serahkan ke Pak Kapus, saya sedikit pantun ya. Jadi siap. Mengantar pantun untuk apa? Untuk Pak Budi dan Pak Henry ya. Jadi pergi berlayar ke Pulau Jawa ya. Mantap. Bawa bekal buah pepaya. Ya. Terima kasih Pak Dr. Budi Kartiwa ya. Dan Pak Henry Sosiawan yang telah memberikan banyak materi yang sangat bermanfaat gitu. Cakep.